Shalom, selamat pagi segenap warga jemaat GKJ Mejasem. Puji syukur atas kebaikan Tuhan yang berkenan menyatukan kita pada pagi hari ini dalam kebaktian minggu dari rumah kita bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan berkenan hadir di tengah keluarga kita serta berkenan memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita awali kebaktian minggu hari ini. Bersama-sama mari kita dasari ibadah kita pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kami ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah yang hidup tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa surgawi Engkau kuasaku. Kita bersatu hati di dalam doa. Saat pagi yang indah, pagi pemberian Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan datang menghadap-Mu. Kami rindu pagi hari ini memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Puji syukur dan terima kasih ya Bapa atas kebaikan dan kemurahan-Mu yang nyata dan menyapa kami di saat pagi hari ini. Kebaikan-Mu ketika Engkau berkenan menghimpunkan kami, keluarga-keluarga jemaat Tuhan, bersatu hati untuk memuliakan Tuhan dalam kebaktian minggu hari ini dari rumah kami masing-masing. Bapa, kiranya Engkau tetap menganugerahkan kami damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu untuk bersama-sama menikmati hadirat-Mu di saat pagi ini. Meskipun sampai saat ini kami belum dapat berhimpun bersama dalam persekutuan jemaat, namun kami tetap meyakini kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kami dalam kebaktian minggu pagi hari ini. Berkatilah kami semua ya Bapa, dan biarlah cinta kasih-Mu nyata atas kami pada saat ini.
Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seutuhnya ibadah kami pagi hari ini sampai dengan akhir nanti hanya di dalam berkat yang dari Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus. Ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh. Ku nanti saat yang teduh. Jemaat yang terkasih, mari kita menghadap Tuhan kembali di dalam doa, memohon pimpinan Roh Kudus di dalam kita menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang menghadap-Mu ya Tuhan. Kami rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Bapa, persiapkanlah hati kami, dan kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk kami dapat memahami dengan baik akan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Berkatilah hamba-Mu yang melayankan firman-Mu, kiranya kuasa-Mu bekerja dalam hamba-Mu ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan 12. Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan 12. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya,
ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu-bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan sabda Tuhan dari Injil Matius 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan kembali, kita juga diajak kembali untuk belajar agar kita tidak meninggikan diri. Tidak meninggikan diri. Dan kita semua tahu bagaimana sebenarnya sikap meninggikan diri. Firman Tuhan mengatakan, saya membacakan kembali pada ayat yang ke-12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Secara alamiah, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, sikap meninggikan diri memang tidak disukai oleh orang lain. Sesama kita tentu tidak menyukai ketika kita memiliki sikap, membangun sikap meninggikan diri. Kualitas kerja dan hidup kita pun menjadi buruk ketika kita sibuk dengan upaya-upaya untuk meninggikan diri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali diajak untuk mempunyai sikap dan tindakan merendahkan diri. Meski banyak orang tidak suka untuk memilih atau tidak suka untuk menjalani sikap hidup yang merendahkan diri. Gengsi, merasa pihak yang kalah, atau serta takut atau khawatir direndahkan atau dikuasai oleh orang lain, seringkali menjadi alasan siapapun tidak memilih sikap hidup untuk merendahkan diri. Namun di sini Tuhan Yesus menghendaki kita agar kita bersikap merendahkan diri seperti yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Kita percaya Bapak Ibu dan Saudara serta anak-anak bahwa Tuhan Yesus saja yang maha kuasa, maha tinggi, berkenan merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus hari ini kembali mengajak kita bagaimana kita hidup merendahkan diri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejatinya dunia butuh sikap merendahkan diri. Dunia butuh siapapun memiliki sikap merendahkan diri, agar dunia ini
sungguh-sungguh merasakan damai sejahtera, mengalami sukacita dan kebahagiaan yang dialami oleh semua orang. Dan itu tercipta di bumi pemberian Tuhan. Baik tercipta di tengah keluarga dan rumah tangga kita, tercipta di komunitas kerja, komunitas kita belajar, komunitas kita bermain, bersosialisasi, bahkan di lingkungan kita, dalam masyarakat kita, dan dimanapun kita berada. Dunia saat ini dipenuhi dengan kecenderungan untuk meninggikan diri. Karena sesungguhnya godaan terbesar bagi hidup manusia terjadi ketika manusia ingin meninggikan dirinya. Kita diingatkan, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan anak-anak, kita diingatkan bahwa semua yang kita miliki sejatinya adalah titipan dari Tuhan. Sejatinya itu adalah pemberian Tuhan bagi kita. Tuhanlah yang patut dimuliakan dalam hal ini. Tuhanlah yang patut menjadi pusat dalam olah hidup dan karya kita setiap hari. Kehebatan Tuhanlah yang mestinya kita persaksikan bagi orang lain, dan bukan kehebatan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita juga bisa belajar dari teladan Yosua. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak dapat membaca kisah Yosua dalam Yosua 3 ayat 1 sampai dengan 17. Kita semua tahu Yosua, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan anak-anak. Yosua adalah pemimpin umat Israel yang saat itu sebagai pemimpin yang hebat yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa dalam memimpin umatnya. Namun Yosua tetap memilih untuk merendahkan dirinya. Yosua sang pemimpin umat tidak menjadi besar kepala, tidak menjadi sombong, tidak tinggi hati. Setelah Tuhan saat itu memilih dirinya menjadi pemimpin umat, tidak menjadi tinggi hati ketika Tuhan mulai membesarkan namanya di mata seluruh umat Israel. Ia tidak terjebak pada sikap baru jadi pemimpin. Yosua tidak terjebak dalam hal ini. Tidak terjebak baru jadi pemimpin. Ia sadar bahwa ia hanyalah orang yang dipilih dan dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan kehendak Tuhan dalam memimpin umatnya. Oleh karena itu, Yosua tidak mengajak umat untuk tidak berpusat pada dirinya, tetapi sungguh-sungguh memusatkan hidupnya hanya pada Tuhan. Tercatat pada Yosua 3 ayat 10, di sana ditulis demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara, anak-anak. Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Dari apa yang dikatakan di Yosua 3 ayat 10 ini, di sana tidak memperlihatkan Yosua memusatkan dirinya menjadi pemimpin umat, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tapi sungguh-sungguh Yosua merendahkan dirinya, mengajak umat untuk tetap umat Tuhan, memusatkan Allah yang hidup yang hadir di tengah-tengah umat dan sejatinya yang memimpin umat Israel. Dan melalui jabatan yang diterimanya, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak, Yosua melaksanakan perintah Tuhan dengan memimpin umat berjalan melewati setiap rintangan dan tantangan untuk segera memasuki tanah perjanjian. Yosua melakukan seperti yang juga Tuhan Yesus katakan dalam firman Tuhan hari ini pada ayat yang ke-11. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Yosua menghayati bahwa jabatan, kedudukan, dan tugas yang ia miliki sejatinya hanyalah pemberian Allah. Pemberian yang semestinya dipakai untuk sungguh-sungguh melayani kehendak Allah, bukan untuk memperoleh kehormatan dan kemuliaan dirinya semata-mata.
Semua itu bisa Yosua lakukan karena Yosua senantiasa mengandalkan Tuhan dan merendahkan diri di bawah kuasa Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sikap meninggikan diri sesungguhnya tidak hanya menggoda orang-orang yang punya jabatan, tidak hanya menggoda orang-orang yang hanya punya kekayaan yang melimpah, tetapi sejatinya menggoda siapapun. Menggoda orang yang biasa-biasa saja, menggoda orang yang tidak punya jabatan, menggoda orang tua, muda, bahkan anak-anak. Dan sombong tinggi hati adalah sesungguhnya sikap yang sangat dibenci oleh Tuhan. Itu mengapa Tuhan Yesus hari ini mengajarkan bagaimana kita harus belajar merendahkan diri. Karenanya mari kita merendahkan diri di bawah kuat kuasa Tuhan. Hanyalah Tuhan yang sejatinya berkuasa atas hidup kita. Tuhan sendiri yang menjadi pemimpin hidup kita. Dan di dalam segala keadaan marilah kita bersikap rendah hati, menghormati dan sopan terhadap siapapun. Tidak menunjukkan atau pura-pura menunjukkan kelebihan dan kehebatan kita. Hal yang perlu diingat Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak bahwa merendahkan diri itu tidak sama dengan rendah diri. Gitu. Benten. Merendahkan diri itu tidak sama dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu minder, tidak percaya diri bahwa kita pun diberkati oleh Tuhan dengan segala kekuatan dan kelemahan kita. Gitu ya. Sikap merendahkan diri itu didasari oleh kesadaran bahwa apapun yang kita miliki itu adalah pemberian dan anugerah Tuhan. Sedangkan sikap rendah diri adalah biasanya didasari oleh perasaan malu atau perasaan bahwa diri kita tidak memiliki keunggulan. Jadi sangat berbeda. Itu yang harus kita ingat Bapak, Ibu, dan Saudara. Merendahkan diri sangat berbeda dengan rendah diri. Dan dengan sikap merendahkan diri kita perlu datang kepada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan untuk kita senantiasa dimampukan. Tuhanlah yang memimpin hidup kita. Kita tidak perlu takut direndahkan atau tidak perlu khawatir ketika dilihat kekurangan dan kelemahan kita. Mari serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Dialah yang berkuasa atas hidup kita, berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Karena sejatinya Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus sudah berfirman atas kita semua hari ini. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan memberkati kita. Amin.
Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita menghadap Tuhan kembali di dalam doa. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih atas pengajaran Tuhan melalui firman-Mu pagi hari ini. Tuhan kembali mengingatkan kami, Tuhan kembali mengajak kami untuk memiliki sikap dan juga hidup merendahkan diri. Bapa, tidaklah mudah kami hidup dalam merendahkan diri. Seringkali kami tergoda dalam ambisi hidup kami untuk meninggikan diri kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh meneladani Engkau, Tuhan Yesus yang maha tinggi, maha kuasa, juga merendahkan diri, rela menebus setiap dosa dan pelanggaran kami, menjadi pelayan bagi umat manusia. Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu menolong kami untuk menjalani hidup kami sehari-hari pemberian Tuhan. Bapa di dalam surga, kami saat ini datang kepadamu, kami memohon Tuhan berkenan hadir dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, jemaat Tuhan di GKJ Mejasem, dari anak-anak yang masih kecil sampai dengan Bapak Ibu Adiuswo. Terima kasih Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan kami sehari-hari. Seluruh aktivitas kami ya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai dan memberkati, dan biarlah di masa sulit karena pandemi COVID-19 ini, ajar kami untuk tetap menjalani hidup kami dengan perlindungan dan keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan tetap menganugerahkan kami kekuatan dan kesehatan, supaya kami tetap menjalani hidup kami dengan baik. Bila ada di antara kami yang menderita sakit,
Tuhan pun tetap menganugerahkan kesembuhan dan pemulihan kesehatan kembali. Demikian pula ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang dalam minggu ini memperingati dan merayakan hari ulang tahun, Tuhan pun berkenan memberkati, kiranya panjang umur, kelimpahan berkat, kekuatan dan kesehatan Tuhan senantiasa anugerahkan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan kehidupan kami hanya dalam berkat yang dari Tuhan. Bapa, pagi ini kami juga bersyukur atas berkat-Mu, kami anak-anak-Mu dapat mengadakan kebaktian minggu bersama dengan keluarga dari rumah kami. Tuhan tetap menganugerahkan kami sukacita dan damai sejahtera, karena kami meyakini Tuhan tetap hadir di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Allah kami yang Maha Kasih, kami saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami. Sampai saat ini kami masih terus berjuang melawan pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, kiranya Engkau tetap hadir di tengah bangsa kami, Engkau yang akan memulihkan bangsa kami dari pandemi COVID-19 ini. Demikian pula lingkungan tinggal kami, Mejahem Barat dan sekitarnya, kiranya Tuhan tetap melindungi, menjadi daerah yang aman dan sehat untuk kami bertempat tinggal. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan bangsa kami hanya dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk pemerintah bangsa kami, dengan seluruh komponen bangsa yang lain, termasuk tenaga medis yang sampai saat ini berupaya untuk mengatasi pandemi ini. Tuhan tetap menganugerahkan kekuatan dan kesehatan. Berkati untuk seluruh upaya yang dilakukan, kiranya Tuhan tetap memberkati, menjadi sarana Tuhan untuk mengatasi pandemi ini dengan seluruh dampak yang ditimbulkan, dan kami menaruh harap kepadamu Tuhan, bahwa bangsa kami akan segera Tuhan pulihkan dari pandemi COVID-19 ini. Dan untuk kami semua ya Bapa, kiranya Tuhan tetap menolong dan mengingatkan kami, supaya ketika kami beraktivitas, kami tetap mematuhi protokol kesehatan. Meskipun seringkali tidak nyaman untuk kami beraktivitas, namun biarlah Tuhan hal kecil yang bisa kami lakukan, mematuhi protokol kesehatan, Tuhan memakai kami untuk juga turut hadir dalam mengatasi pandemi di tengah bangsa kami. Terima kasih ya Bapa. Demikian pula kami juga berdoa Tuhan untuk kami semua dan seluruh warga masyarakat yang lain yang oleh karena peristiwa ini harus terdampak secara sosial ekonomi. Kami mohon Tuhan tetap hadir, Tuhan menolong dan memberkati kehidupan kami semua. Kami percaya Allah yang mencukupi dan memberkati setiap kebutuhan hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Tuhan Allah surgawi, tidak lupa saat ini kami berdoa untuk kehidupan gereja-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau sebagai kepala gereja kami, kiranya tetap memelihara kehidupan gereja-Mu. Meskipun sementara waktu seluruh kegiatan kami tunda, namun kami yakini bahwa karya Tuhan tetap terwartakan melalui kehidupan keluarga sebagai gereja kecil yang Tuhan ciptakan. Keluarga-keluarga jemaat-Mu biarlah terus Tuhan tolong dan Tuhan mampukan untuk mewartakan cinta kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk upaya perizinan tempat ibadah kami. Tuhan, kami mohon biarlah ketika di waktu yang akan datang akan kami upayakan kembali, Tuhan berkenan memberkati. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami serahkan sepenuhnya dalam pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan yang terbaik atas doa kami.
Ampuni dosa dan pelanggaran kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di seluruh dunia ini, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Mari kita kumpulkan persembahan kita diiringi kidung jemaat 367. Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku muliakan kuasa kasih yang dalam Yesus terjelma. Ku berserah sebulat hati di dalam diriku tak ku ingat lagi lautan kasih-Ku selami. Kita membawa persembahan di dalam doa.
Tuhan Allah yang Maha Kasih, pagi ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami telah menghaturkan persembahan bagi Tuhan. Persembahan yang kami ambilkan dari berkat-Mu, dan kiranya persembahan ini tertuju untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur atas berkat-Mu yang melimpah bagi keluarga kami. Tuhan Allah yang Maha Kasih, saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah kami tetap merendahkan diri kami ketika kami menjadi saksi-Mu dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih ya Allah. Ampuni dosa dan pelanggaran kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri kebaktian minggu hari ini. Dan sebelum kita akhiri, mari bersama-sama kita menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.